Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Studio Horor kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah keluarga Santoso, korban Teluh Jawa. Cerita misteri kali ini bersumber dari @Agil R. Saputra. Lalu bagaimana keseruan dari kisah kali ini? Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Keluarga Santoso, korban Teluh Jawa, berdasarkan kisah nyata. Kisah sebuah keluarga yang terkena Teluh Jawa di tahun 1990-an. Kejadian-kejadian tragis dan horor menimpa keluarga ini. Bagaimana ceritanya? Silahkan simak kisah ini hingga selesai ya. Disclaimer: semua nama tokoh dan tempat sengaja disamarkan untuk menjaga identitas dan privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Narasumber yaitu Bapak Slamet. Keluarga Santoso terdiri dari ayah bernama Santoso, ibu bernama Lasmini, anak pertama bernama Ningrum, sedangkan anak kedua bernama Panggi. Dan ada dua orang lagi, yaitu para pesuruh atau pembantu yang namanya Pak Slamet atau narasumber sendiri, dan juga Mbok Urip. Temanggung 1990. Santoso Sosro Miharjo, juragan cengkeh yang mapan kala itu, sudah 10 tahun terakhir ini sejak menikah dengan istrinya, yaitu Lasmini. Dia meneruskan usaha milik mendiang ayahnya. Usaha cengkehnya cukup berhasil. Berbekal titel insinyur pertanian, Santoso sukses mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Dalam pernikahannya, Santoso dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya Ningrum, berusia 10 tahun. Dan adik laki-lakinya, Panggi, berusia 5 tahun. Mereka semua hidup bahagia di sebuah rumah yang besar, bergaya era 60-an. Maklum, itu rumah warisan dari mendiang orang tua Santoso. Dia ini anak tunggal. Untung saja orang tua Santoso dulu tidak memanjakannya. Jadi, ketika ditinggal, Santoso bisa dengan lancar meneruskan usaha peninggalan orang tuanya. Sementara di situ juga ada 2 orang pembantu, yaitu Pak Slamet, narasumber ini, yang sebagai tukang kebun, dan Mbok Urip sebagai ART. Mereka berdua juga hidup dan ikut tinggal di rumah itu bersama keluarga Santoso. Temanggung, sekira tahun 1991 hingga 92. Usaha cengkeh Santoso yang kian berkembang menuntunnya untuk memperluas lahan dan menambah 1 gudang lagi. Lahan seluas 2000 meter sudah berhasil didapatkannya. Sementara dia masih harus menambah 1 gudang lagi untuk penjempuran dan penyimpanan cengkehnya. Dan diriliklah 1 bangunan luas, bekas gedung cengkeh juga, milik Pak Carik, tetangganya, sesama juragan cengkeh di era bapaknya. Namun sudah lama bangkrut, dan bangunan ini juga hampir disita oleh bank. Pak Carik ini sudah meninggal.
Kini bangunan itu diwariskan kepada Bowo, anaknya, beserta juga hutang-hutangnya. Bowo juga tidak meneruskan usaha cengkeh milik ayahnya. Kini bekas gudang itu terlihat terbengkalai dan sudah menjadi jaminan hutang untuk biaya berobat Pak Carik dulu ketika sakit. Menurut kesaksian Slamet yang juga mengenalnya, Bowo ini selalu mengajukan perpanjangan kepada pihak bank agar nantinya gudang itu tidak disita. Dia hanya menunggu satu sawah peninggalan orang tuanya terjual untuk melunasi hutang itu. Kenapa Bowo tidak merelakan gudang itu saja? Karena di sini Santoso juga ingin membelinya dengan harga yang wajar. Tapi ternyata setelah ditemui Santoso, Bowo memperlihatkan surat wasiat dari mendiang ayahnya, yaitu Pak Carik, yang mana salah satu isinya adalah tidak memperbolehkan gudang itu terjual. Tapi dahulu, Bowo sebagai anak tertua malah diam-diam meminjamkan surat gudang itu ke bank. Di samping untuk kebutuhan sendiri, uangnya juga digunakan untuk biaya berobat ayahnya, yaitu Pak Carik. Itu kata Bowo. Pak Slamet yang juga ikut mengantar Santoso dalam pertemuan itu sebenarnya agak ragu dengan pernyataan Bowo tentang bagaimana uang hutang itu digunakan. Pasalnya, di desa, Bowo terkenal sebagai pria yang gemar berjudi. Singkat cerita, Santoso pun pulang dengan keputusan tak bisa memiliki atau membeli gudang luas itu. Tapi dalam hatinya, dia sangat menginginkannya. Karena tempatnya yang bagus dan strategis. Di sini, dia mulai memutar otak untuk tetap bisa memiliki gudang itu. Dihubunginya petugas bank tempat Bowo berhutang. Kebetulan orang itu adalah temannya sendiri. Setelah Santoso menanyakan perihal tanah gudang itu, dia mendapat informasi kalau tagihannya sudah macet hampir 1 tahun dan akan disita oleh pihak bank. Tetapi di situ, Bowo mengajukan perpanjangan dengan alasan akan menjual sawahnya untuk melunasinya. Tapi nampaknya perpanjangan itu batas tenggangnya juga hampir habis. Berbekal informasi itulah Santoso bersabar dan memantau perkembangannya. Sembari mungkin dalam hatinya dia berdoa buruk agar gudang itu disita dan dilelang oleh bank. Singkat cerita, sekitar 1 tahun kemudian, gudang itu akhirnya disita juga oleh bank dan akan dilelang di kemudian hari. Kabar ini tentu cukup membuat Santoso senang. Dia benar-benar ingin memiliki gudang seluas 1.700 meter itu. Berbekal kenalan petugas dari bank, di sini Santoso agak bertindak licik. Entah bagaimana dia bermain dengan petugas lelang untuk memenangkan proses pelelangan lahan gudang itu. Singkat cerita, hari pelelangan itu pun tiba. Dan sesuai prediksi, Santoso berhasil memenangkan lelang itu. Santoso menjadi pemilik sah dari tanah gudang itu. Tapi sekira beberapa bulan kemudian, setelah gudang itu digunakan oleh Santoso, mulai terjadi kejadian-kejadian yang lebih tepatnya dialami oleh semua orang
yang menghuni rumah Santoso, termasuk Pak Slamet dan Mbok Urip. Pertama, dialami oleh Pak Slamet dan juga Mbok Urip. Malam itu, sekira pukul 1 malam, mereka berdua sama-sama mendengar suara langkah kaki Bakia yang berjalan mengelilingi rumah. Tentu, Pak Slamet dan Mbok Urip lah yang mendengarnya dengan jelas. Karena tempat mereka tidur berdempetan dengan benteng rumah. Tepatnya di bagian paling belakang. Agak mustahil bila suara ini terdengar dari rumah utama karena jarak benteng dan rumah agak jauh. Mbok Urip dan Pak Slamet yang tidurnya merasa terganggu memutuskan untuk keluar dan juga memeriksanya. Suara Bakia itu masih ada dan kini berjalan menuju dekat tempat mereka berdiri. Dan akhirnya sosok yang berjalan itu mulai terlihat. Wujudnya seperti orang biasa, namun rambutnya panjang, seperti seorang wanita. Sosok itu sekarang berhenti, mungkin karena melihat mereka berdua yang sedang mengamati. Namun dia tidak pergi. Pak Slamet segera mengambil kelewang untuk berjaga-jaga. Mbok Urip mengira itu orang gila. "Hei, siapa kamu? Lagi apa di situ?" kata Mbok Urip. Tapi sosok itu hanya diam, tidak menjawab. Terlihat tangannya saja yang seperti tengah menambur-namburkan sesuatu. Sementara kepalanya menunduk. Untuk gambaran benteng dari rumah Santoso ini, tingginya hanya seukuran ketiak orang dewasa ya. Jadi sosok itu terlihat separuh badan. Pak Slamet menghampiri sambil mengancungkan kelewang untuk menakut-nakuti, bermaksud mengusir orang itu. Sementara Mbok Urip ikut berjalan di belakangnya. "Hus, pergi kamu," kata Pak Slamet. Tapi orang itu tidak pergi. Kini terlihat tangannya yang menambur-namburkan sesuatu ke atasnya. Pak Slamet dan Mbok Urip mendekat dan menanyainya kembali. "Woi, pergi kamu, orang gila," kata Pak Slamet. Mendengar itu, orang itu pun menoleh. Dan di sini Pak Slamet dan Mbok Urip terkejut karena sosok itu tidak berwajah, sambil terus menabur-naburkan sesuatu di atasnya. Pak Slamet dan Mbok Urip pun berlari tunggang langgang menuju huniannya setelah melihat itu. Pak Slamet dan Mbok Urip meringkuk di balik pintu paviliun huniannya di belakang rumah tepatnya. Di sini mereka sama-sama tidak yakin. Mbok Urip yang punya pengalaman melihat hantu berujar, untuk ukuran demit itu terlalu nyata. "Kalau hantu itu transparan, Met." Sementara menurut pengakuan Pak Slamet, sosok itu rambutnya tergibas-gibas tertiup angin. Entahlah apa itu. Keesokan harinya, Mbok Urip yang menyapu di luar benteng melihat cacaran tanah basah. Dia menyapu dan ternyata cacaran tanah itu hampir mengelilingi rumah Santoso. Lantas, Mbok Urip pun segera membicarakannya dengan Pak Slamet. "Jangan-jangan tanah kuburannya, Met," ujar Mbok Urip. Pak Slamet yang mulai mempunyai firasat buruk ingin menceritakannya kepada juragannya. Tapi rasa-rasanya percuma. Karena Santoso ini
orang berpendidikan tak mungkin peduli dengan hal-hal seperti itu. Meskipun Pak Slamet ini orang kepercayaannya dan umurnya hampir sebaya, dia tetap memutuskan untuk tidak menceritakan semua ini kepada Santoso, juraganya. Tepat malam harinya, terjadi hal aneh kepada salah satu pegawai di gudang cengkeh yang baru milik Santoso. Sebut saja Agus. Tiba-tiba saja, malamnya Agus sowan ke rumah juragan Santoso. Dia mengundurkan diri dan meminta sisa gajinya. Santoso pun mencoba bertanya, apakah dia ada masalah dengan teman sejawatnya. Tapi nampaknya Agus tidak mau mengatakan apa-apa. Dia hanya ingin mengundurkan diri dan meminta sisa gajinya. Tapi di sini ada yang agak aneh. Menurut Pak Slamet, Agus terlihat pucat dan tidak mau memandang wajah Santoso. Matanya selalu melihat ke bawah. Akhirnya, Santoso pun memberikan sisa gajinya dan mempersilahkan Agus untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Padahal di sini, posisi Agus sudah cukup enak. Dia sudah menjadi mandor. Santoso yang ingin tahu apa yang terjadi pun menyuruh Pak Slamet untuk menyelidiki masalah ini. Singkat cerita, selang hari, Pak Slamet menanyai semua pegawai di gudang itu. Dan hasilnya tidak pernah ada masalah dengan Agus. Bahkan Mbak Lela, bagian keuangan, juga sempat dipanggil oleh Santoso dan tidak ada juga masalah keuangan. Santoso pun pasrah dan melupakan itu semua. Hari pun berlalu, tapi di sini Pak Slamet masih penasaran dan mempunyai firasat lain tentang keluarnya Agus. Akhirnya dengan dalih silaturahmi, Pak Slamet pun mendatangi kediaman Agus. Setelah berbasa-basi di tempat Agus, Pak Slamet langsung bertanya dengan pelan kepada Agus. Sebenarnya itu ada apa toh Mas Agus? Cerita dong sama saya, kok kayaknya ada yang tidak beres. Mendengar pertanyaan itu, Agus terdiam sejenak dan menjawab, tapi jangan ngomong-ngomong ke Pak Santoso ya Mas. Akhirnya Agus pun bercerita. Ketika Agus menyortir cengkeh, waktu itu sore hari. Semua pegawai sudah beranjak pulang. Di situ tinggal Agus sendiri. Biasa memang, Agus selalu pulang paling akhir. Tapi ketika dia menyortir cengkeh, tercium bangkai yang sangat bau. Agus tentu khawatir, takut kalau ada tikus mati di antara gunungan cengkeh. Agus pun mulai mencari sumber bau itu. Lama sekali dia mencari, karena gudang itu memang cukup luas. Dan akhirnya dia menemukan sumber bau itu. Tepatnya di antara tumpukan karung cengkeh. Wah, aku harus lapor juragan ini, ujar Agus. Takutnya ada bangkai di antara tumpukan itu. Tapi ketika dia membalikan badannya, tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara. Suaranya seperti orang yang memanggil. Agus? Agus pun sontak menoleh ke arah tumpukan karung itu. Dan Agus pun terpaku melihat sosok yang memanggilnya. Sosok itu, kata Agus, seperti anjing, namun besarnya seukuran sapi. Dan sosok itu berbicara dengan bahasa manusia. Di tengah Agus yang masih mematung, sosok itu berkata, "Pergi dari sini.
daripada saya makan. Ternyata kejadian itulah yang membuat Agus yang sudah hampir 5 tahun ikut Juragan Santoso memutuskan untuk mengundurkan diri. Melihat raut wajah Agus, Pak Slamet berasumsi sepertinya Agus ini memang benar-benar mengalaminya. Pak Slamet pun pulang kembali dan masih menyimpan dalam-dalam cerita dari Agus. Sampai di huniannya, Mbok Urip yang tahu kalau Slamet habis pergi ke tempat Agus langsung bertanya, Gimana Agus Met? Pasti ada apa-apa toh? Pak Slamet pun menceritakannya kepada Mbok Urip. Sepertinya kok ada yang mengguna-guna Pak Santoso ya Met? Timpal Mbok Urip di pembicaraan itu. Karena ternyata tepat sehari setelah Mbok Urip dan Pak Slamet melihat sosok tak berwajah itu, Ningrum, anak Santoso, jatuh sakit. Terhitung hampir 1 bulan dan agak aneh karena cacarnya sampai lidah. Pak Slamet juga baru tahu saat itu kalau Ningrum sakitnya separah itu. Pikirnya hanya masuk angin biasa. Singkat cerita, hari pun berlalu. Ningrum belum sembuh dari sakitnya. Sore itu, Lasmini, istri Santoso, terlihat tengah merebus air panas, bakal mandi si Panggi, anaknya yang paling kecil. Pak Slamet yang tengah mencabuti rumput di belakang rumah, sesekali mengamati istri juraganya yang tengah melamu di depan kompor. Ada yang aneh, tidak biasanya Lasmini, istri juraganya itu terlihat sesedih itu. Air di dalam panci pun mulai mendidih. Pak Slamet yang mengetahuinya mencoba memecah lamunan juraganya. Tapi di sini tidak ada respon dari Lasmini. "Bu, airnya sudah panas, Bu," kata Pak Slamet sambil memunculkan setengah kepalanya di jendela dapur. Tapi benar, tidak disangka apa yang terjadi setelah ini. Diambillah air panas itu oleh Lasmini, dan sambil mendongakkan kepalanya, Lasmini menyiramkan air mendidih itu ke kepalanya. Kemudian dia berteriak. Seakan tidak sadar apa yang barusan ia lakukan. Pak Slamet yang panik juga berteriak memanggil juraganya. Lasmini pun mendapatkan luka yang cukup parah dan sempat dibawa ke rumah sakit, sampai akhirnya meninggal 1 hari kemudian. Tapi di sini Slamet tidak bercerita tentang apa yang sebenarnya. Dilihatlah sore itu. Saat itu kematian Lasmini masih dianggap sebagai kecelakaan oleh Santoso. Tapi tidak bagi Pak Slamet. Baginya, kematian Lasmini sangat tidak beres. Karena dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Lasmini, istri juraganya, menyiramkan air mendidih ke kepalanya sendiri. Kematian Lasmini tentu membawa duka yang cukup mendalam bagi keluarga Santoso. Tidak terkecuali Pak Slamet dan Mbok Urip. Pasalnya, meski hanya pesuruh, Lasmini selalu memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri. Seperti makan bersama, membelikannya pakaian, dan masih banyak lagi. Masih dalam masa berkabung, setelah kepergian Lasmini, Ningrum, anak sulung Santoso, belum juga sembuh. Bahkan, menurut kesaksian Mbok Urip kepada Pak Slamet, cacar air Ningrum semakin parah, menjalar sampai lubang telinga, lubang hidung,
dan lidah. Keadaannya memprihatinkan. Sudah hampir 2 bulan ini, Ningrum hanya terbaring di tempat tidurnya. Bahkan ketika ibunya meninggal, dia tidak sempat melihat jasadnya untuk terakhir kalinya. Sementara itu, ada hal yang janggal yang sebenarnya sempat terabaikan, yaitu nasi yang cepat membusuk. Itu terjadi pada keluarga ini. Mbok Urip sebagai pramusaji sempat dimarahi oleh juraganya perihal nasi busuk ini. Tapi mau bagaimana lagi, padahal itu nasi baru yang ditanak esok hari. Namun siangnya sudah membusuk, menguning, dan berlendir. Hari pun berlalu. Terjadi kepiluan lagi di suatu hari. Belum genap 40 hari Lasmini meninggal. Kini Ningrum, si sulung, pergi untuk selama-lamanya menyusul ibunya. Kejadiannya esok hari. Seperti biasanya, setiap pagi, Mbok Urip hendak pergi ke kamar Ningrum untuk memberikan makan. Mbok Urip melihat hal yang tidak biasa. Ningrum tidur dengan tengkurap, dengan selimut yang menyingkap. Dengan pelan, Mbok Urip mencoba membangunkannya, tapi tidak direspon. Di sini, Mbok Urip sudah mempunyai firasat yang tidak enak. Dengan perlahan, dia memegang kaki Ningrum. Sudah dingin. Mbok Urip yang takut langsung bergegas melaporkannya kepada juraganya. Santoso pun datang dengan wajah yang panik. Begitu juga Pak Slamet yang tengah menggendong si Panggi yang ikut terbangun karena kehebohan pagi itu. Dihampirinya tubuh Ningrum oleh ayahnya. Seketika Santoso sadar anaknya sudah tiada. Dia menangis terisak dengan suara parau. Apalagi ya Allah? Pak Slamet segera menyerahkan Panggi yang juga menangis ke Mbok Urip untuk dibawa keluar. Pak Slamet segera merangkul dan memapah juraganya menuju ruang tamu. Sementara itu, sembari menggendong Panggi sambil tergopoh-gopoh, Mbok Urip mengabarkan kabar duka ini ke tetangga terdekat kalau Ningrum sudah meninggal. Sejak kepergian Ningrum, kini Mbok Urip dan Pak Slamet diminta untuk tinggal di rumah utama untuk menjaga Panggi. Sementara itu, perihal nasi busuk itu terus saja terjadi. Tapi nampaknya Santoso belum menyadari ataupun peduli tentang kejanggalan-kejanggalan yang belakangan ini menimpa hidupnya. Sampai pada suatu hari, ketika Santoso, Panggi, Pak Slamet dan Mbok Urip menonton TV, terdengar ledakan dari teras depan rumahnya. Santoso yang pertama kali keluar untuk memeriksanya seketika terkejut dan memanggil Pak Slamet. Terlihat di situ lantai teras sudah pecah dan menonjol keluar. Pak Slamet dan juraganya pun memegang lantai itu. Terlihat sedikit berasap dan agak hangat. Santoso mencoba melogikkan kejadian ini. Dia memperkirakan ini adalah akibat dari pemuaian dari gas yang dihasilkan oleh septic tank. Tapi Santoso juga agak keheranan. Pasalnya, septic tank rumah ini berada jauh 30 meter ke belakang rumah. Santoso pun menyuruh Pak Slamet untuk membongkar pecahan lantai itu saat itu juga. Dan apa yang ditemukan Pak Slamet
Sungguh-sungguh mengherankan. Di balik lantai, Pak Slamet menemukan selembar kain kafan yang bertuliskan aksara Jawa. Santoso yang melihat itu pun langsung merebutnya. Di sini, dia juga nampak keheranan. Kain itu pun dibawa masuk dan diletakkan di meja ruang tamu. Di situ, Santoso dan Pak Slamet duduk berdiam-diaman, seakan memikirkan sesuatu. Dan akhirnya, Pak Slamet pun mulai buka suara perihal kecurigaannya dengan kejadian akhir-akhir ini. Santoso sempat membantah dan tidak percaya. Tapi di sini, Mbok Urip yang mendengar pembicaraan itu dari ruang TV pun ikut datang dan berbicara. Dari kejadian wanita tanpa wajah, anjing besar yang dilihat Agus, hingga kronologi sebenarnya kematian istrinya. Bisa saja ini teluh loh Pak Santoso. Begitu kata Mbok Urip. Belum pasti benar dan tidaknya. Kita bilang dulu saja dengan Mbah Kiai Mangun. Mbah Mangun adalah salah satu sesepuh yang dituakan di desa itu. Singkat cerita, hari itu juga Pak Slamet sowan ke tempat Mbah Mangun. Sampai akhirnya beliau pun datang ke rumah, memeriksa kain kafan yang ditemukan di balik lantai yang meledak tadi. Mbah Mangun pun mulai keliling di sudut-sudut rumah sembari bersikir dan juga sesekali menembuk-nembuk dinding rumah Santoso. Setelah selesai, beliau kembali duduk di ruang tamu dan berbicara kepada Santoso sambil membakar kain kafan itu di sebuah asbak. Mbah Mangun berkata, Ini teluh Jawa, malapetakannya ada 3. Pikiran, harta, dan penyakit. Saya coba jelaskan sedikit ya. Kira-kira begini. Teluh Jawa, menurut Mbah Mangun ini, malapetaka yang didatangkan ada 3 macam. Pertama, mempengaruhi pikiran. Ini mungkin berhubungan dengan kejadian kematian Lasmini. Seperti yang tadi diceritakan, Lasmini tanpa sadar menyiramkan air panas di tubuhnya. Yang kedua, penyakit. Mungkin ini yang dialami oleh Ningrum. Dan yang ketiga, harta. Di sini, harta boleh diartikan sebagai usaha. Mungkin ini nyambung dengan kejadian Agus, salah satu pegawai di gudang cengkeh, yang mengaku didatangi oleh anjing besar yang bisa berbicara. Dan sejak kejadian Agus itu, ternyata banyak juga pegawai di gudang itu yang mengaku diteror oleh makhluk yang mirip anjing itu. Dan ternyata juga satu persatu pegawai di gudang itu mulai mengundurkan diri karena takut. Dengan ini tentu akan mempengaruhi usaha cengkeh milik Santoso. Di sini Santoso mulai berpikir dan menuduh siapa orang yang mengirim teluh ini. Jangan-jangan Bowo, batin Santoso. Tapi entah kenapa, Mbah Mangun buru-buru berpamitan saat itu. Besok aku kesini lagi, kata Mbah Mangun. Dan cerita pun bersambung.